بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Cek cek. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syitaa'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang di online ataupun yang di LAC, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, keberkahan dan juga kesempatan. Karena bisa jadi tidak semua orang bisa menghadiri kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tidak semua orang bisa duduk berlama-lama dalam menuntut ilmu. Tidak semua orang bisa sabar untuk berlelah-lelah dalam mempelajari, dalam mendalami suatu ilmu, khususnya ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama. Banyak orang lebih suka di pinggir jalan nongkrong-nongkrong, atau kalau sore-sore ini enak jalan sore bareng keluarga, bareng teman dan segala macamnya. Tapi kita alhamdulillah termasuk dari orang-orang yang Allah berikan rahmat, keberkahan, bahkan para malaikat mendoakan kita semua. Mulai dari rumah kalau yang offline ya. Kalau yang online mungkin mulai dari pulsanya, beli paket datanya dan segala macamnya gitu. Sampai nanti setelah selesainya acara majelis taklim ini atau acara kajian ini. Semoga pengorbanan kita, baik itu fisik, waktu dan segala macamnya,
dibalas oleh Allah dengan keberkahan, pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, istri-istri beliau, anak-anaknya, dan juga seluruh kaum muslimin yang semoga kita termasuk dari umatnya yang diakui nanti di akhir kiamat nanti. Semoga kita termasuk dari pengikutnya yang mendapat syafaat, di mana tidak ada syafaat selain daripada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa satu-satunya cara kita dalam mengenal Islam, dalam mengamalkan Islam ini adalah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita mempelajari Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah, mempelajari huruf demi huruf, menghafalnya, kemudian mentadaburinya dan juga mengamalkannya, itu merupakan bagian dari keutamaan atau bagian dari hal yang penting kita lakukan dalam mengenal Islam. Maka cara terbaik menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah cara terbaik untuk mengenal Islam adalah mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya para sahabat, khulafaur rasyidin dan seterusnya. Karena sebaik-baik yang pengamal Islam, contoh terbaik adalah baginda Nabi dan juga para sahabat. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, sehingga sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang yang patut, jazakallah khair. Kopinya udah siap nih. Kalau offline enak kayak gini, dapat kopi ya. Kalau online ya bikin sendiri kopinya. Karena yang memang patut mengamalkan, ya artinya patut kita selama ini membaca Al-Quran kan, ya contohnya terbaik adalah Rasulullah. Kita mau contoh siapa? Contoh siapa ya? Cristiano Ronaldo, nggak baca Quran juga dia. Idolanya siapa idolanya? Ya sebaik-baiknya yang pengamal Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu membangun umat melalui Al-Quran. Ya karena selama ini mohon maaf ya mungkin di sini ya atau saya lah gitu. Selama ini kita mengamalkan Al-Quran ya baru sebatas membacanya, kemudian tahsin, kemudian ya merangkak sedikit ke tahfiz ya, menghafal itu pun kadang hafal sekarang 5 menit lagi lupa gitu kan. Tapi para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu ya memang mereka lah yang diturunkan Al-Quran kepada mereka gitu. Sehingga sebaik-baiknya pengamal Al-Quran ya Rasulullah dan para sahabat gitu. Sehingga kalau kita hari ini meyakini Al-Quran itu sebagai kalam ilahi dan juga patut untuk diperdalam, maka tidak lengkap rasanya kalau kita memperdalam Al-Quran tanpa memperdalam Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Seperti itu. Kalau kita hanya sekedar mempelajari Al-Quran, sudah menghafalnya, apalagi nanti kita menjelang Ramadan ya, kita memasuki Ramadan, sudah punya targetan mungkin ya, Ustadz Berjaya ada 10 kali khatam ya rencananya ya. Masya Allah, amin ya. Ya, kita punya targetan terhadap Al-Quran yang disebutkan Sahrul Quran ya, salah satunya Sahrul Ramadan adalah Sahrul Quran, bulan Al-Quran. Namun Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya sebagai ya mohon maaf mungkin pajangan, hanya sekedar untuk dihafal. Tapi sebaik-baik penjaga Al-Quran itu adalah yang mengamalkannya, dan sebaik-baik yang mengamalkannya adalah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga ini satu paket sebenarnya. Ya sering guru kami kan
menyampaikan bahwa mempelajari Al-Quran itu harus diiringi dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kewajiban, ini kalau kewajiban berarti hukumnya fikih ya, wajib. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Ya enggak lah. Ini kita aja lah yang di sini lah. Mewajibkan diri, selain di rumah kita ada mushaf Al-Quran, ada buku induk hadis, maka ini kalau bukan wajib jadi dosa. Ya maka seharusnya lah himbauan di rumah kita pun tersedia buku sirah nabawiyah. Baik itu yang ya berbagai macam versi lah. Kemarin kan yang agak yang tipis ya, jadi hadiah kuis tuh tipis tuh ya, benar ya. Artinya apa? Itu baru satu, udah lengkap itu berarti kan, sudah cukup lah. Gitu. Ya kalaupun perlu ditambah ada kitab tafsir, kitab syarah dan segala macamnya, baru buku-buku yang lainnya. Dan buku itu bukan jadi pajangan tapi dibaca. Ya, ikhwatillah, itu sedikit mukadimah ya. Kita hari ini membahas tentang kah dan ilaf Quraisy. Ini belum membahas kelahiran ya. Masih di zaman jahiliyah, masih membahas tentang Mekah dan ilaf Quraisy. Kemarin 2 pertemuan yang lalu dibahas oleh Ustaz Hafiz tentang Jazirah Arab secara umum, latar belakangnya, kemudian topografinya, kemudian dari mana sebenarnya orang-orang Mekah itu ada, gitu kan? Seperti apa suku-sukunya dan segala macamnya, terbentuk masyarakat di Jazirah Arab secara umumnya, mulai dari Yaman sampai Syam. Syam termasuk Jazirah Arab kalau kemarin dikatakan Ustaz Hafid bahwa Syam itu kan ada 4 negara sekarang. Apa aja? Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon ya. Dulu satu kawasan itu, sekarang 4 negara. Kalau ke atas lagi kan sudah Eropa ya. Ke samping Afrika dan Asia, Syam. Makanya banyak para nabi diturunkan di sana. Ya, karena itu pusat dari dunia sebenarnya. Selain dari Mekah Madinah, Syam itu termasuk salah satu pusat dari dunia karena posisinya sangat strategis dan sampai sekarang pun diperebutkan kan oleh Israel kan. Diperebutkan Baitul Maqdis itu diperebutkan karena apa? Salah satu pusat dunia itu Syam. Semua orang memperebutkan daerah sana gitu. Suriah pun seperti itu. Karena posisinya sangat strategis, ke utara itu ke Eropa nanti ketemu, ke barat itu Afrika, ke timurnya itu sisi timurnya Asia, sisi bawahnya itu Jazirah Arab. Kemudian satu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Ashabul Fil. Ini agak maju sedikit ya, Ashabul Fil, bagaimana Abrahah dengan ambisinya ingin menaklukkan Ka'bah Mekah gitu kan, dan ingin menjadikan Yaman yang di selatan sebagai pusat dari perdagangan ekonomi, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita agak mundur sedikit ya, sebelum peristiwa Ashabul Fil ini kita membahas tentang Mekah dan ilaf Quraisy. Di sini saya ada 30 slide, mudah-mudahan selesai. Singkat-singkat aja lah ya. Mekah, kita membahas tentang Mekah dulu. Mekah kita tidak bahas dari awal yang terbentuknya, itu sangat-sangat sulit untuk menelusurinya sebenarnya. Mekah itu, walaupun kemarin sudah dijelaskan awalnya dari Hajar ya, Bunda Hajar, dan juga Nabi Ismail, bayi Ismail kecil yang memang menemukan, menggali ataupun tidak sengaja ya, gali oleh kakinya Ismail kecil dan tertampunglah Zam-Zam, sumur Zam-Zam gitu. Hal ini sebenarnya pernah disayangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan, bukan menyayangkan sih, bukan juga menyalahkan juga Bunda Hajar gitu kan, tapi mengatakan kalau sumur Zam-Zam itu tidak ditampung oleh Bunda Hajar, ya, kan Zam-Zam itu kan digali kan, tergali gitu sama kakinya Nabi Ismail lah.
Ketika Bunda Hajar lari kecil dari sofa ke Marwah, bukit sofa Marwah mencari pertolongan gitu kan, tiba-tiba muncul air dalam di bawah kakinya Ismail, kemudian Bunda Hajar langsung menampung, kayak antum ngaduk semen ya, ngaduk pasir tahu ya, bikin gunungan gitu kan ya. Nah, Bunda Hajar tuh membuat ditampung itu air, ditutupi sehingga menjadi sumur. Nah, Rasulullah pernah bilang, kalau tidak ditampung seperti itu, maka yakinlah Zam-Zam itu akan menjadi sungai. Ya entah alirannya sampai mana, tapi Zam-Zam itu akan menjadi sungai, bukan lagi sumur, tapi sungai. Nah, bayangkan kalau jadi sungai kan gimana gitu kan, sampai sini kan kayak. Jadi Zam-Zam itu jadi sungai Zam-Zam, bukan sumur Zam-Zam gitu. Ya itu apa namanya, Rasulullah pernah sampaikan seperti itu. Dan Mekah ini bukan padang pasir yang kita bayangkan, bukan padang gersang gitu. Enggak, Mekah ini sebelum Bunda Hajar pun itu menjadi tempat lalu lalangnya para apa namanya pedagang yang biasanya dari Yaman, itu jalurnya memang jalur ke Mekah. Itu sudah dari dulu, dan kemarin sudah disampaikan kan sama Ustaz Hafiz bahwa kalau dia lalu lewat jalur tengah itu padang pasir semua memang. Sebelah timur ya, sebelah timur Mekah itu sampai menuju Irak itu kan padang pasir, makanya disebut Hijaz kan, salah satu bagian dari Hijaz Mekah itu. Mekah, Madinah, Taif dan segala macamnya. Hijaz apa? Ada yang masih ingat? Hijaz tim nasyid ya? Oh, bukan ya? Apa? Pemisah ya, penghalang. Di sisi baratnya itu pegunungan. Apa pegunungan namanya? Ingat nggak? Tihamah ya, Tihamah itu kan sebelum ke apa nyebrang ke Afrika itu pegunungan. Kalau kita Bukit Barisan sini ya, Bu Dewi ini sering lewat Bengkulu ya, sampai sana ya, Surel ini ya. Nah itu Bukit Barisan kan di situ. Nah seperti itulah di sisi baratnya Mekah Madinah itu bukit-bukit gitu, sehingga tidak juga bisa dilalui oleh para pedagang, dan sisi apa timurnya itu ada pasir Sahara gitu, gurun, sehingga di tengah-tengah lah Hijaz namanya. Telepon rupanya udah teman-teman udah mulai. Kita kenalnya Hijaz tim nasyid ya. Mbak Evi itu Ada yang tahu nggak tim nasyid namanya Hijaz? Kalian Ya. perpisahan lah bahasanya. Ada tim nasyid namanya Hijaz. Oh, wah itu saya udah tua bener berarti. Ferdi tahu nggak ada tim nasyid enggak ya? Itu tim nasyid 12. angkatannya Raihan. Tahu Raihan? Nah, itu satunya ada Hijaz. Orang Malaysia juga. Ya ini saya angkatannya terlalu tua ya. Jadi nggak tahu. Itu ada senada dulu ya. Tahu ya? Mudah-mudahan tahu lah. Kalau enggak ya emang beda zaman. Ya. Saya tahunya Hijaz itu tim nasyid. Tapi setelah ikut apa namanya madrasah Sirah, ternyata memang Rasulullah lahir di Hijaz gitu kan. Kemudian Rasulullah juga lahir di Tihamah. Ada nasyidnya, nasyid Malaysia itu, Raihan juga yang nyanyian apa yang sendal itu. Judulnya Tihamah. Dia dilahirkan, nah, itu, tentang kelahiran Rasulullah. Memang ya Hijaz, Tihamah, daerah-daerah situlah. Jadi nanti jangan kalau jadi guru jangan bikin soal Rasulullah lahir di mana. A. Mekah, B. Tihamah, C. Hijaz, sama semua itu. Itu kawasan namanya. Kawasan ya. Ya itulah yang dilalui oleh pedagang-pedagang baik itu dari Syam ataupun dari Yaman, bolak-baliknya itu memang melewati Mekah. Makanya ketika Nabi Ismail itu lahir dan ditinggalkan oleh Ibrahim di gurun di Mekah gitu kan, di sekitaran Ka'bah itu biasa orang lalu lalang di situ juga gitu, tempat singgah lah seperti itu. Jadi bukan yang sepi, nggak ada penghuni, enggak gitu. Nah, asal usul Mekah adalah salah satu kota Hijaz. Nah, ini ya, Hijaz yang menghubungkan timur dan barat antara Afrika, Habasyah dengan Asia ataupun kalau dulu Persia ya, timur dan barat.
Mekah terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman dengan Syam. Ingat ya, jangan sampai lupa nih. Syam di mana? Di atas, Yaman di bawah ya. Kalau pakai peta sekarang, tapi kalau petanya yang dibuat kaum muslimin dulu enggak, tapi saya juga nggak nemu tuh. Pusatnya dulu Ka'bah memang. Cuman ya kalau sekarang peta konvensional ya seperti ini yang kecil ya di sini ya. Gimana nih pointernya? Bentar. Biar enak lihatnya. Oke. Nah, ini di sini ya. Mekah telah dikenal sangat lama oleh pedagang yang melewatinya dan beristirahat di luar lembah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu lembah pegunungan yang di tengah-tengahnya itu ada Ka'bah dan itu biasa dilewati oleh para pedagang. Namun itu tidak pernah ditempati, nggak ada penghuninya, walaupun sering dilewati. Namun tidak ada penghuninya. Mekah baru menjadi tempat tinggal setelah kehadiran Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Penempatan Hajar dan Ismail oleh Nabi Ibrahim sebagai basis dakwah menunjukkan Mekah telah dikenal dengan baik oleh masyarakat yang letaknya strategis. Nah, ini juga ibroh dari dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Satu sayap dakwah itu berada di mana? Ibrahim dari mana sebelumnya? Nah, Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, ya kan? Kemudian berada di Syam. Ya, Mesir dan Syam itu berdekatan ya. Walaupun Mesir itu disebut benua Afrika, namun berdekatan. Nah, satu sayap dakwah itu berada di Nabi Ishak, satu sayap lagi berada di Nabi Ismail. Itulah hikmahnya kenapa Allah menyuruh Ibrahim itu menempatkan Hajar, Bunda Hajar dan juga Ismail itu di Mekah. Karena setelah Nabi Ishak nanti akan muncul tuh Bani Israel kan. Muncullah nabi-nabi dari Bani Israel. Ishak, kemudian anaknya siapa? Silsilahnya. Waduh ini. anak ya, tanya anaknya. Ya, Ishak, kemudian Yakub, kemudian Ayub, Yusuf, di situ semua tuh Su'aib ya. Itu nabi-nabi Bani Israel, termasuk darinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu mereka semua berada di sekitaran Syam atau sekitaran Baitul Maqdis. Makanya orang-orang Israel atau Yahudi itu sangat bangga karena banyak nabi dari mereka. Dan meyakini nabi terakhir itu makanya Yahudi itu sangat sulit ketika nanti Rasulullah itu berdakwah, sangat sulit untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sangka nabi terakhir berasal dari Yahudi, ternyata bukan. Ternyata nabi terakhir itu berasal dari jalurnya Nabi Ismail, bukan jalurnya Nabi Ishak. Nah, ini menjadi hikmah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim yang menempatkan Ismail menjadi sayap dakwah kedua, yaitu di Mekah. Nanti hikmahnya pula ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan? Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu menjadi salah satu pemersatu sebenarnya, kunci atau pemersatu bahwa syariat atau agama terakhir itu adalah Islam. Seperti itu. Makanya dipersatukan melalui Isra dan Mi'raj, itu salah satu hikmahnya sebenarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, pelabuhan penyeberangan dari Jazirah Arab ke Habasyah bergeser dari Son'a, Yaman, ke Mekah, Su'aibah. Jadi setelah Nabi Ismail itu menempati, kemudian menikah dan segala macam berketurunan, lama-lama orang banyak berdiam di sana, termasuk dari juga pembangunan atau renovasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, yang dulunya hanya pondasi kan kemudian ditinggikan, di Al-Quran itu ada, itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka semakin banyak orang yang tinggal di sekitaran Ka'bah, walaupun tidak berdekatan. Jadi orang-orang itu akan yang tinggal itu di gunung-gunung di sekitaran Ka'bah. Nanti baru di masanya Qusay, nanti ada kisahnya ya, baru didekatkan dengan mendekati Ka'bah. Nah, tadi pelabuhan yang tadinya ada di Son'a, pusat ekonominya itu di selatan, kemudian lama-lama bergeser ke Mekah.
Mekah aja berarti apa namanya, ada pelabuhan ya, Mekah itu ya, bukan gurun, padang pasir, nggak ada laut gitu. Ada, Mekah itu ada lautnya. Dan ada pelabuhan yang menghubungkan ke Habasyah yang nyebrang ke Laut Merah. Ini kecil ya pertanyaannya kemarin. Ke Afrika, ke Habasyah itu melalui Suaibah. Makanya salah satu kenapa Abrahah itu menyerang Ka'bah, karena salah satunya ini, bergesernya Son'ah, pelabuhan Son'ah yang tadinya orang-orang nyebrang lewat sini, pastikan menjadi pusat ekonomi ke Mekah, ke pelabuhan Suaibah, seperti itu. Kayak Abrahah menyerang Ka'bah. Nah, ini di surat Ibrahim ya, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja artinya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Zi zur'i inda baitikal haram. Zi itu ini ada orang Arab ya, orang Arab maksudnya bahasa Arab ya. Ada yang bisa ya, stop ya, Z. Istilah Z ini kan zu atau Z itu kan apa ya? Tidak akan. Ya. Kalau di sini kan terjemahan dari Kementerian Agama ya, tidak mempunyai tanam-tanaman. Kalau tidak punya tanam-tanaman kan sebenarnya bisa ditanami, gitu kan. Tapi kalau istilah Z zur'i ini, Z ini tidak akan tumbuh tanam-tanaman. Gitu. Jadi memang sangat tandus padang apa namanya wilayahnya gitu. Di tempat ini sangat tandus, di dekat rumah engkau Baitullah, Baitikal Muharram yang dihormati. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami yang demikian ini agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Namun setelah itu, ya, setelah Rasulullah SAW kemudian masa Bani Umayyah, Abbasiyah segala macam, sampai dengan hari ini kan kita lihat Mekah itu menjadi makmur ya, menjadi banyak buah-buahan. Nah ini salah satunya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu, meminta agar orang-orang mendirikan sholat, kemudian manusia itu cenderung kepada mereka sebagian besar, dan rizki, berilah rizki mereka buah-buahan, ya termasuk dari makanan dan segala macamnya buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah ini doanya Nabi Ibrahim di Mekah, di Baitullah, ketika Hajar itu memohon atau bertanya, ya Ibrahim kenapa ditinggalkan kami, gitu kan? Kenapa tinggalkan kami di lembah yang tidak ada pohon sama sekali di sini, tidak mungkin tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di sini. Walaupun sekarang dengan rekayasa teknologi ya tumbuh juga kan pohon-pohon di sekitaran Baitullah gitu kan, sekitaran Ka'bah. Itulah hikmahnya bahwa Nabi Ibrahim itu menempatkan Ismail di lembah yang tidak ada penghuninya, sehingga nanti doa Nabi Ibrahim dikabulkan beratus-ratus tahun kemudian. Ismail itu beranak keturunan, kemudian muncullah nanti kabilah-kabilah dan segala macamnya, seperti itu. Jadi kalau berdoa jangan cepat-cepat dikabulkan. Doa sekarang nanti sore bisa dikabulkan. Nabi Ibrahim beratus-ratus tahun kemudian baru dikabulkan. Ya, bagaimana kita berdoa agar sabar dan seperti Nabi Ibrahim sabarnya, insya Allah. Nah kemudian sering berjalannya waktu, keturunan Ismail itu kemarin sudah diceritakan ya oleh Ustadz Hafiz, dari Arab Sa'libah atau Musta'ribah dan segala macamnya, sampai dengan kisahnya siapa? Amru bin Luhai, ya. Ingat ya, mudah-mudahan bisa ingat, yang membawa berhala patung dari Syam. Memang sebenarnya bukan dia yang membuat kesyirikan. Kesyirikan itu sudah ada sebelumnya. Bukan Amru bin Luhai, namun yang membawa berhala itu Amru bin Luhai, karena melihat ketika berdagang ke Syam, dia melihat orang-orang menyembah patung gitu. Dan kemudian Syam lahan atau wilayah Syam itu sangat subur, mungkin ternyata salah satunya ini gitu, gimana caranya biar
Mekah itu subur, maka saya bawa nih, atau saya duplikat lah, kata Amr bin Luhai, untuk ditaruh di Ka'bah. Sehingga orang-orang mulai membuat patung-patung sampai dengan masa Rasulullah SAW sebelum kenabian. Dan juga salah satunya melihat pengunjung dari Mekah itu merosot tajam karena iklim dan juga paceklik ya, dan tidak turun hujan selama berbulan-bulan, sehingga orang-orang merosot tajam pengunjungnya. Dan kalau nggak ada orang, maka ekonomi nggak berjalan kan gitu. Ya, seperti itulah. Jadi salah satu ya ini sih motif kesyirikan itu salah satunya adalah ekonomi. Dan itu menjadi motif utama sebenarnya kan. Gimana caranya orang biar datang? Ya udah bikin yang aneh-aneh, pasti ada pengikutnya gitu kan. Ya, itu yang aneh-aneh kan sekarang kan banyak pengikutnya ya. Ya mau apalah, siapa Lia Eden atau siapalah yang aneh-aneh itu ya, yang mau nurunin malaikat di Monas ya. Yang anehnya ada pengikutnya, dan itu salah satu faktor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi, nggak ada yang lain. Kemudian setelah itu keturunan Ismail menguasai Mekah kembali setelah Qusay bin Kilab. Nanti kita bahas siapa Qusay bin Kilab yang berhasil menyingkirkan Khuza'ah dan menandai awal dari kekuasaan Quraisy atau Mekah baru dalam tanda kutip ya. Karena ini Mekah yang lama jadi Mekah baru seperti apa. Nah, penduduk Mekah kalau digolong-golongkan, yang utama adalah Quraisy. Nanti kita bahas siapa Quraisy. Quraisy adalah keturunan Ismail bin Adnan dari jalur Adnan. Kemudian Quraisy itu nanti kita bahas ya. Nama lain dari Fihr. Ada yang menyebut Fihr atau yang lainnya lah. Jadi Fihr bin Kinanah bin Adnan. Nah, keturunan mendominasi Mekah sejak masa Qusay bin Kilab. Kemudian selain itu ada orang-orang di luar Quraisy yang disebut dengan Ahbas atau Ahabis. Itu Ahbash atau Ahabish ini adalah kabilah-kabilah di sekitaran Mekah seperti Huzail, Khuza'ah, Bani Mustalik dan segala macamnya, yang kemudian bisa ditarik menjadi pendukung Quraisy. Nanti ini terkait ya sampai dengan masa Rasulullah, sampai dengan perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Badar tidak terlalu, tapi perang Uhud, kemudian juga nanti utamanya lagi perang Ahzab, itu Ahbash ini yang mendukung orang-orang Mekah. Tadinya Ahbash ini di pinggiran saja gitu sebagai supporting sistemnya lah bagi Quraisy. Namun nanti menjadi unsur pendukung utama. Makanya ini penting dijelaskan nanti karena terkait dengan peperangan di zaman Rasulullah, permusuhan antara Mekah dengan Madinah. Nah, Ahbash ini. Jadi kabilah-kabilah di sekitaran Mekah. Huzail itu ya daerah-daerah sekitaran Mekah. Imam Syafi'i itu dari Huzail. Kenapa Imam Syafi'i itu pinter bahasa Arabnya? Bukan bahasa Arab ini ya, tapi tinggi bahasa Arabnya sebagai syair atau segala macamnya. Karena beliau kecilnya di Huzail. Termasuk tahu Bani Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah tahu ya? Ya, ibu susuan Rasulullah itu berdekatan kampungnya dengan Huzail. Makanya kenapa Rasulullah itu Muhammad kecil itu dititipkan ke Bani Sa'ad agar menjaga, salah satunya hikmahnya agar menjaga tata bahasa, ketinggian bahasa Arab. Karena kalau di Mekah itu bahasanya sudah bahasa pasar, sudah bercampur baur. Karena kan dari berbagai penjuru dunia datang ke Mekah, sehingga bahasanya sudah bahasa gaul lah gitu. Namun sama seperti kita ya, yang bisa bahasa Lampung siapa sih? Bu Dewi ya, bahasa Lampung. Di Lampung ini, di Bandar Lampung lah, siapa yang masih bisa menjaga bahasa Lampung asli gitu? Jarang kan? Karena atau orang Jawa lah. Siapa yang bisa menjaga benar-benar ketinggian bahasa Jawa, bukan Jawa pasar ya, tapi Jawa yang kromo ya atau apalah, saya juga nggak tahu gitu ya. Iya. Nah, boten gitu-gitu ya, atau bahasa Lampung seperti apa? Kan kalau di kota itu susah. Karena berbagai macam
etnik datang gitu. Tapi kalau di desa, di pedalaman, itu kan ketinggian bahasanya dijaga dengan baik gitu. Nah, seperti juga Rasulullah. Salah satu hikmah kenapa bayi-bayi, ya bukan hanya Rasulullah, tapi para bayi ketika itu dititipkan ke suku-suku yang masih di pedalaman, termasuk ke Huzail, Bani Sa'diyah dan segala macamnya. Itu agar untuk menjaga kemurnian bahasa mereka. Ini bahasa nggak main-main gitu. Bahasa ini akan membuat seseorang itu menjadi tinggi adabnya. Pemilihan kata itu kan penting ya. Kalau kita berbicara dengan bahasa, dengan lawan bicara kita itu berbeda, tentu bahasa kita bahasanya berbeda kan. Berbicara ke anak-anak dengan berbicara kepada Pak Presiden kan berbeda gitu. Cara berbicaranya. Atau jangan-jangan kalau depan Pak Jokowi kita nggak bisa ngomong ya. Atau apa, turunkan sembako enggak ya. Ya itulah, jadi tata bahasa itu penting karena nanti bukan hanya sekedar sastra tapi berkaitan dengan adab, dengan perilaku dan segala macamnya. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Nah, ini ada kabilah-kabilah termasuk Bani Mustalik. Antum tahu nanti peperangan Bani Mustalik kapan? Atau ada yang tahu kapan peperangan dengan Bani Mustalik? Setelah atau sebelum kisaran antara Ahzab ya. Peperangan Ahzab. Nanti kan Badar, Uhud, Ahzab. Nah, sekitaran situ ada peperangan Bani Mustalik. Kenapa Rasulullah menyerang Bani Mustalik? Karena salah satu pendukung dari Ahzab. Karena mereka mendukung untuk menghancurkan atau menyerang Madinah. Ini kan Ahzab ini kan sekutu ya, gabungan lah istilahnya. Jadi itu tidak hanya orang-orang Mekah yang menyerang Madinah. Ada dari Ghatafan, termasuk Bani Mustalik, termasuk dari Yahudi dan segala macam itu bergabung sampai dengan 10.000 pasukan nanti menyerang Madinah. Ada istri Rasulullah dari Bani Mustalik siapa? Ayo. Juga nih, nggak hafal juga ya. Memang belum nyampe sana ya nanti ya. Cuman ya kisi-kisi aja ya. Juwairiyah binti Haris ya. Salah satu bunda kita, Bunda Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman itu berasal dari Bani Mustalik. Ini salah satu strategi ya. Pernah Aisyah ini sebelum ini ya, ketika tawanan dari Bani Mustalik sekitar 200 orang termasuk Juwairiyah ini berjalan gitu kan dari Bani Mustalik ke Madinah. Aisyah berkata, ini Juwairiyah jangan sampai ketemu Rasulullah. Bisa gawat ini. Kenapa? Karena bukan karena cantiknya, bukan karena Rasulullah tertarik, bukan, tapi ketinggian dari bahasa Juwairiyah yang mampu memikat Rasulullah dan juga berani berkata di hadapan Rasulullah. Gitu. Ketika sampai Madinah, Juwairiyah berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, gitu kan. Saya ingin membebaskan diri saya dan kaum saya, gitu. Dengan cara saya ingin menebus. Gitu. Rasulullah kemudian menawarkan, kamu ingin merdeka dan segala macamnya, kemudian dinikahi dan juga seluruh tawanan Bani Mustalik itu dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, itu salah satu strateginya. Cara Rasulullah untuk menarik hati dari kaum Bani Mustalik. Nah, kemudian selain itu ada, ini lanjut ya, tadi sudah intermezzo. Ada penduduk Mekah, Quraisy, Ahbash atau Habash, kemudian ada pendatang dari berbagai suku yang berdomisili di Mekah karena alasan sosial atau ekonomi. Jadi ada juga orang-orang yang ingin datang ke Mekah karena ingin bergabung dengan suku-suku tersebut gitu. Dan ini menjadi warga kelas 2 sebenarnya kalau di Quraisy ya. Nanti ada sahabat-sahabat Rasulullah yang memang tadinya dari mana gitu, dari Suhaib gitu ya, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Nah, itu juga datang dia menjadi anggota penduduk Mekah itu karena alasan sosial dan ekonominya. Nah, kemudian kita masuk Quraisy. Tadi kita di awal kita bacakan surat Al-Quraisy. Paham ya, Mekah ya? Ya mudah-mudahan tergambar lah. Dominasi penduduk Mekah. Makna arti Quraisy. Ada beberapa yang mengatakan Quraisy itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa saya pun. Yang pertama itu Quraisy itu disebut takarrush atau tajamu, artinya berkumpul. Karena tadinya berpencar berai di mana-mana tuh.
oleh Fihr, nanti dikumpulkan kabilah-kabilah dari keturunan Adnan, kemudian sejalurnya, nanti ada silsilahnya ya, di PDF kayaknya ada silsilahnya, dan dikumpulkan nanti berkumpullah orang-orang yang satu keturunan dari Adnan, makanya disebut Quraisy. Atau dalam arti lain disebut kirsh. Kirsh itu kita dulu belajar bahasa Arab ya, uang receh. Artinya apa? Orang-orang Quraisy ini suka berdagang. Bahkan yang keuntungan sekecil-kecilnya pun akan dikejar. Gitu kan. Uang yang kecil-kecilnya, receh-recehan itu akan dicari. Makanya disebut Quraisy Kirsh gitu. Sampai sekarang kita nyebutnya kurs. Kurs itu dari bahasa Arab. Ya, valuta asing, kurs Kirsh. Nah, itu kan ketahuan kan kurs dari mana ya? Quraisy. Atau disebut juga Qors. Qors itu ikan yang memangsa semua ikan di laut. Ikan apa? Ikan hiu ya. Ikan hiu ya, benar ya. Ikan hiu itu memangsa semua ikan di laut. Kenapa? Karena dia dalam sisi perdagangan Quraisy ini seperti ikan hiu gitu. Dalam sisi perdagangan ketika itu, maka disebut Quraisy. Nah, dalam arti lain Quraisy adalah julukan dari Fihr bin Malik. Nah, siapa Fihr bin Malik? Ini keturunan Adnan, dari jalurnya Ismail. Simbol, ada juga yang menyebutkan ini bukan namanya Fihr, tapi sebuah simbol ya, macam-macam lah gitu orang menyebutnya. Simbol dari pertemuan beberapa kelompok di rumah Fihr untuk inisiator untuk berkumpul membentuk kabilah baru. Fihr nih, ini ininya nih ya. Nanti ke bawahnya Rasulullah nih, Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan itu nanti nyambung ke Ismail. Gitu. Nah, ini disebut Quraisy. Namun Fihr ini sebenarnya banyak anak. Namun yang berkembang hanya dua keturunan, yaitu dari Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan juga dari Amir. Nanti Ka'ab menurunkan Kusoy. Amir ini menurunkan Bani Amir. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ya nantilah ada itu di PDF-nya ada silsilahnya itu. Nah itu nanti inilah mereka inilah keturunan inilah yang membentuk Quraisy. Nanti di sini turunlah Abdus Syam, kemudian Abdudda dan segala macamnya di sini. Bani Makhzum, kemudian dan sebagai macamnya. Situ. Nah, ini klan-klan Quraisy ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Nanti karena berhubungan. Kenapa saya jelaskan ini berhubungan dengan siapa penentang dakwahnya Rasulullah, siapa pendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, dari Ka'ab ini kan ada dua anaknya tadi ya. Dari Fihr ada dua anak, anaknya banyak, cuman jalur yang menjadikan membentuk kabilah-kabilah ini ada dua. Dari Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan juga dari Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, mereka ini akan menurunkan anak-anak lagi. Dari Ka'ab itu ada Murrah bin Ka'ab yang akan menurunkan Qusay bin Kilab. Nah, orang inilah yang nanti akan membentuk Mekah baru, Qusay bin Kilab. Dari sini turunlah Abduddar, kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza. Ini siapa? Tahu siapa Bani Asad bin Uzza? Enggak ya? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Dia yang menurunkan Bunda Khadijah. Ya. Benar ya? Abduddar ini akan menurunkan nanti ibunya Rasulullah, ya, Siti Aminah, Bunda Aminah ya. Bani Zuhro ini nanti menurunkan sahabat Rasulullah yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada juga Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek buyut Rasulullah. Juga dan ini ada Abdus Syam. Bani Abdus Syam ini nanti menurunkan Utsman bin Affan, menurunkan siapa? Abu Sufyan bin Harb dan segala macamnya. Kemudian ada Bani Nofal. Kemudian ada Hashim. Hashim ini anaknya Abdul Manaf. Ini Nofal, Hashim, Al-Muthalib ini anaknya Abdul Manaf. Nanti menurunkan paman-paman Rasulullah. Ya, ada Hamzah, ada Abdul Lahab, ya, dan segala macamnya. Nah, ini berkaitan nanti soalnya. Sekarang saya tanyalah bapak ibu-ibu yang sini nih, yang hafal ya. Antum semua kan punya bapak ya, yang hafal ke atas
Bapaknya siapa? Ya, Nurjaya lah, Nurjaya bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Ayo siapa? Yang hafal 5 lah, 5 ke atas. Enggak ya? Ini penting nih, jangan-jangan antum ini apa? Keturunan Raja Singosari ya kan? Kan Dede. Ya. Ayo, ayahnya kakek, hafal nggak ayahnya kakek? Ayahnya kakek hafal nggak? Kakeknya kakek tahu? Kakeknya kakek. Udah nggak tahu kan? Kalau ya, kalau orang Arab tahu mesti. Ya. Ya, yang hafal keturunan saya kasih hadiah nanti nih. 5. Jadi antum, bapak, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek. Hafal nggak? Nurjaya bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nah, ini orang Arab mesti hafal. Kalau antum keturunan Arab dan Arabnya terjaga, itu hafal. Tapi bukan Arab nangendi ya. Arab asli. Jadi keturunan-keturunan Arab mesti dihafal. Ini apa namanya? Keturunannya. Nah, ini nanti ada dari Murrah juga, ada Taim bin Murrah. Nah, Bani Taim menurunkan Bani Taim, dan nanti akan menurunkan sahabat Rasulullah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar dari Bani Taim. Kemudian ada Yahzah bin Murrah dari Bani Makhzum. Dan ini nanti keturunannya ini yang paling besar memusuhi Rasulullah. Disinilah Abu Jahal, disinilah Walid bin Mughirah, ya. Bapaknya Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Harus apa nih? Nah, selain itu ada Murrah, ada Adi bin Ka'ab. Nanti akan menurunkan Bani Adi. Siapa Bani Adi? Menurunkan siapa nanti Bani Adi? Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari sini Bani Adi. Nah, kemudian nanti ada Husays bin Ka'ab. Nah, ini orang-orang Quraisy semua nanti nih yang akan menjaga klan Quraisy. Di sini ada Saham bin Husays. Nanti ada Al-As bin Wa'il As-Sahami. Al-As siapa? Bapaknya siapa? Amr bin As, ya. Betul. Ada Bani Jumah, di sini ada Bani Jumah. Menurunkan Umayyah bin Khalaf. Ini bosnya dari siapa? Bilal bin Rabah. Ini yang menyiksa Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Nah, setelah itu di samping Ka'ab bin Lu'ay ada tadi Amir bin Lu'ay akan menurunkan Bani Amir. Nah, nanti akan menurunkan Suhail bin Amir. Kemudian ini akan mendatangani nanti perjanjian Hudaybiyah dari pihak Quraisy, Suhail bin Amir, karena dia dari Bani Amir. Ini orang-orang penting semua nanti berkaitan, makanya perlu dijelaskan di awal. Nah, klan-klan utama Bani Quraisy atau orang apa suku Quraisy yaitu Bani Jumah, Bani Saham, Bani Adi ya tadi ya, Bani Makhzum. Ingat ya, ini nanti akan sering muncul sampai nanti Rasulullah SAW berdakwah, sampai nanti perang Badar dan Uhud muncul. Ini Abdurrahman nih. Ini ketika perang Uhud, Bani Zuhra inilah salah satunya yang menyingkir pergi sebelum perang Badar di pihak Quraisy. Makanya Abdurrahman bin Auf sangat bersyukur keluarganya nggak ada ikut perang Badar. Kenapa? Kalau ikut ya akan mati, dan matinya dalam keadaan kafir. Bani Zuhra. Dan Abdurrahman bin Auf sangat cinta, sangat apa namanya sayang dengan keluarganya, sampai-sampai apa? Antum tahu siapa? Bagaimana caranya? Kecintaan Abdurrahman bin Auf, orang-orang Bani Zuhra yang punya hutang berapapun ditanggung sama Abdurrahman bin Auf. Makanya jadi punya hutang berapa? 200 juta. Oh ya sini dilunasi sama Abdurrahman bin Auf. Insyaallah ya. Keluarganya ya. Di Bani Zuhra. Enggak cuman ini, enggak cuman keluarga inti, tapi ini satu ya bisa dibilang satu RW lah, satu kelurahan lah Bani Zuhra ini. Nanti ada Abduddar. Abduddar ini pemegang kunci Ka'bah sampai dengan hari ini. Pemerintah Saudi menyerahkan kunci Ka'bah itu kepada keturunan dari Abduddar, Bani Abduddar. Kemudian Asad bin Abdul Uzza tadi ya.
Ibunda Khadijah berasal dari sini. Abdul Syam, Naufal, Al-Muttalib, Hashim, Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Amir. Ini klan-klan utama Quraisy. Nah, ini nasab Rasulullah SAW. Ya, dari Adnan bin kemudian turun ke Ma'ad, ke Nizar. Nah, di sini pecah menjadi dua. Ada Mudor, ada Robi'ah. Nabi palsu siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya, paham ya? Kenapa Musailamah Al-Kadzab itu banyak pengikutnya? Karena dia berasal dari Bani Robi'ah. Dari sini. Sedangkan Rasulullah berasal dari Mudor. Mudor dan Robi'ah ini nggak pernah akur. Makanya ketika orang-orang Robi'ah, orang-orang di Robi'ah ini muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, orang-orang itu nggak yakin dia itu Nabi. Nggak yakin. Musailamah, kami tahu kamu tuh bukan Nabi gitu. Ini orang-orang paham. Tapi karena kamu dari Robi'ah dan saya dari Robi'ah, maka saya ikut kamu. Gitu. Itu saking bodohnya itu, saking jahiliyahnya. Karena kesukuan itu sangat tinggi, dijunjung tinggi oleh mereka, kekeluargaannya. Mungkin sampai sekarang juga ya, kita ya. Sebagian dari kita lah. Ada keluarga kita yang diserang gitu kan, dipukulin, ya kita serang balik dulu nih. Masalahnya belakangan gitu. Apa masalahnya belakangan, yang penting serang balik dulu. Nah, itu juga. Jadi sampai Musailamah bikin surat ya, bikin surat Al-Qur'an gitu kan, semacam Al-Qur'an, dia bikin surat kalau Muhammad punya surat Al-Fil, saya punya surat namanya Kodok gitu kan. Kodok apa itu kodok, dijelaskan sama Musailamah gitu. Dan diketawain sebenarnya sama orang-orang Robi'ah. Cuman karena mereka Musailamah dari Robi'ah, maka diakuilah dia sebagai seorang nabi dari Robi'ah gitu. Kami kata orang-orang Robi'ah, kami lebih percaya engkau mengaku nabi dibandingkan orang-orang Mudor, walaupun lebih benar Muhammad gitu dari Mudor. Tapi karena kami dari Robi'ah, maka kami percaya kamu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Mudor ini nanti menurunkan dua kekuatan besar atau dua bani besar, yaitu Ilyas dan Qais Ailan. Nanti Qais Ailan ini ada hubungannya dengan peperangan perang Fijar ya. Perang Fijar di masa Rasulullah SAW muda. Di masa usia 15 tahun, 16 tahun lah. Gitu. Nah, nanti menurunkan di sini Ilyas itu ada Qom'ah dan juga Khuza'ah. Khuza'ah tadi yang menurunkan Amr bin Luhai, ya, yang membawa berhala tadi kan sini. Nah, dari Ilyas muncul Mudrika, Khuzaimah, Kinana dan seterusnya sampai nanti Ka'ab, dan Ka'ab ini nanti menurunkan anak-anaknya yang tadi ya dijelaskan, ada Murrah, ada Adi, ada Qusais ya. Seperti itu. Dan samping Lu'ai ini kan Fihr ya, Fihr Quraisy, Ghalib, Lu'ai, samping kan tadi ada Amir ya, Bani Amir. Kan. Cuman nggak dijelaskan di sini. Nah, di sini nanti muncul bani-bani lagi. Husays ini menurunkan Amir, Jumah, Bani Saham dan segala macamnya tadi dijelaskan. Taim di sini keturunannya nanti ada Abu Bakar, ya. Sini Kilab, Yakza dan segala macamnya. Nah, ini yang diwarnain ini nanti ada hubungannya dengan Hilfu Fudul. Pernah dengar Hilfu Fudul? Nggak, belum nyampe ya, walaupun belum nyampe tapi nanti ya. Ini aliansi perdamaian sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang bikin kerusakan, orang-orang ini sebelum Rasulullah menjadi nabi. Hilfu Fudul ini. Nah, nanti ada dua aliansi besar di Quraisy. Ada Hilfu Fudul, ada Hilf Ahlaf. Nah, orang-orang yang di merah-merah ini adalah nanti menjadi penentang Rasulullah. Makanya ada hubungannya nanti. Di Bani Hashim dan Muttalib ini menjadi pendukung Rasulullah. Namun yang merah-merah ini dari Abdul Dar, Makhzum apalagi, kemudian Adi, Juma dan segala macamnya, termasuk Abdul Syam, itu menjadi penentang utama Rasulullah SAW. Karena sudah ada sebelumnya. Jadi peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang dari Bani Makhzum ya, menzolimi pedagang di Quraisy, pedagang di Mekah, dari luar Mekah berdagang cuma dizolimi, nggak dibayar gitu. Kemudian terjadi percecokan, kemudian dikhawatirkan menjadi kekacauan. Kalau Mekah kacau, stabilitas ekonomi nggak berjalan dengan baik, ya kan, kerusuhan segala macam, maka orang-orang nggak mau berdagang lagi di Mekah.
ini mengancam keselamatan ekonomi Mekah. Sehingga apa? Bani Muthalib bergabung dengan Bani Hashim dan lain sebagainya ingin menetralisir atau mendamaikan. Ini di masa paman-pamannya Rasulullah, dan tokoh utamanya itu bukan Abdul Muthalib namun Zubair bin Abdul Muthalib. Bukan Abu Thalib ya, Zubair bin Abdul Muthalib. Di sini ada seperti itu. Ini tokoh dari Hilfu Fudul, dan di situ Rasulullah ketika nanti Islam jadi nabi pernah berkata, kalau di masa Islam ada Hilfu Fudul dan semacamnya, itu saya akan ikut di dalamnya. Rasulullah seperti itu. Jadi ini aliansi kedamaian, perdamaian. Dan ini orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy. Karena untuk menjaga stabilitas politik ekonomi di Mekah. Karena kalau kerusuhan, maka ekonomi goncang dan segala macamnya kan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baru 2. Ada 4. Udah jam 5 ya. 5.15. Oke, ringkas saja. Founding father kota Mekah baru. Kenapa disebut Mekah baru? Karena Mekah yang lama itu sudah sulit untuk didapatkan data-datanya. Makanya ada pembaharu Mekah. Yang pertama adalah ada 4 di sini. Qusay ya. Tadi kita sebutkan di awal, siapa Qusay? Qusay bin Kilab, nama dan nasabnya. Ada yang mengatakan namanya Zaid. Namun Zaid ini kan nama umum ya. Umum kalau kita ya apa di Jawa nama Joko ya. Joko itu kan umum ya. Anak-anak mesti dipanggil Joko gitu kan. Nah Zaid pun di Arab seperti itu, Zaid, Amir gitu, Amr ya. Itu bahasa apa nama-nama umum lah. Ada yang mengatakan Zaid, namun bukan Qusay itu bukan namanya Zaid. Zaid itu panggilan aja gitu. Kalau di Sunda Asep ya. Asep sampai ada Persatuan Asep Sedunia gitu kan. Nah itu nama-nama yang nggak ada penjelasan ya Zaid itu siapa gitu, apa namanya, apa artinya gitu kan. Kalau termasuk kalau belajar bahasa Arab kan gitu ya, Doroba Zaid Amron ya, Zaid memukul Amir gitu kan, seperti itu. Jadi kayak kita Budi lah, Budi itu kan semua orang ini Budi gitu kan. Seperti itu. Nah, Zaid, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr. Nah ini pendiri dari Mekah baru. Istrinya Hubab bin Hulail bin Hubasyah. Jadi ini yang merebut Mekah dari tangan Khuza'ah. Salah satunya adalah karena dia menikahi dari kepala suku Khuza'ah. Walaupun nanti ada riwayat lain dia yang memegang, ya tadinya dikendalikan Khuza'ah ini Mekah, dikembalikan kepada orang-orang Arab keturunan Ismail atau Arab dari Quraisy. Makanya disebut Mekah baru. Nah, dia mulai membangun jaringan kekuatan suku-suku keturunan Kinanah bekerjasama dengan Qudaah yang merebut kendali Mekah dari tangan Khuza'ah. Khuza'ah tadi ya, Amr bin Luhai tadi ya, yang membawa berhala. Nah, Qusay juga menempatkan para pendukungnya di Mekah dan dia membangun pemukiman di sekitaran Ka'bah dan di atas bukit-bukit. Nah, ini Qusay juga membentuk tata pemerintahan baru di Mekah. Yang tadinya dipimpin oleh Khuza'ah, Qusay ini memanggil suku-suku dari Quraisy, keturunan Fihr itu dipanggil semua, dikumpulkan, kemudian dibentuklah semacam, kalau kita sebutnya presidium lah ya. Jadi di Mekah itu semenjak zaman Qusay turun ke bawah ke Abdul Muthalib, ke Hashim dulu, ke Abdul Manaf, ke Hashim, ke Abdul Muthalib, itu tidak ada pemimpin tunggal di Mekah. Ya, ini yang membedakan dengan kerajaan-kerajaan di sekitaran Mekah seperti Himyar, itu kan Himyar ada rajanya ya, Abraha dan keturunannya, ataupun di Habasyah nanti ada Raja Najasyi, ataupun di utara ada Romawi, ada Kaisar ya. Kemudian di Persia ada Kisra, itu kan pemimpin-pemimpin tunggal. Namun di Mekah dibentuk sama Qusay ini adalah pemimpin kolektif. Jadi tidak ada pemimpin tunggal di Mekah sampai nanti masanya Rasulullah SAW. Makanya tidak ada yang disebut Raja Quraisy, nggak ada. Masing-masing punya suara.
Namun Qusay inilah orang yang paling berpengaruh karena dia adalah yang mendirikan peletak dasar bagaimana perpolitikan ataupun pemerintahan di Quraisy, kalau kita sebut pemerintahan ya. Dan tidak ada kepemimpinan tunggal, jadi kolektif pemimpinannya. Dan ini juga perubahan yang sangat ya maju lah disebut gitu lah dari sisi tanda kutip ya. Dan menempatkan para pendukungnya di Mekah itu dia tarik ke yang tadi di bukit-bukit, dia persilahkan untuk mendirikan rumah-rumah di sekitaran Ka'bah. Gitu. Yang tadinya tidak ada rumah tuh di sekitaran Ka'bah, Qusay dipersilahkan dirikan rumah pemukiman di sekitaran Ka'bah. Tentunya dengan dibagi dua ininya, apa namanya, kastanya ya. Ada kasta Bitoh dan kasta Zawahir. Bitoh ini orang-orang penting, kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpin gitu kan. Itu ditempatkan di sekitar Ka'bah. Kemudian suku-suku yang pinggir-pinggir ditempatkan masih di gunung-gunung, maka disebut Zawahir. Karena nanti apa? Karena kalau ada peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah atau penyerangan terhadap Mekah, orang-orang Zawahir terlebih dahulu yang akan menghadapi gitu musuh-musuh dari luar Mekah. Dan juga mempersiapkan bitoh-bitoh ini untuk persiapan pertahanannya seperti itu. Nah, Qusay juga menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh utama Mekah untuk membahas persoalan-persoalan kota Mekah. Jadi dia rumahnya dipersilakan untuk jadi tempat rapat lah, syuro gitu kan. Nah, rumah Qusay kemudian setelah itu disebut Darun Nadwa atau rumah, kalau disebut kita DPR-nya lah, rumah parlemen Quraisy. Kalau sekarang atau antum umroh itu ada jam besar ya. Itu disitulah dulu rumahnya Qusay, Darun Nadwa. Dan nanti di zamannya Rasulullah ada sepupunya Khadijah yang telat masuk Islam, Hakim bin Hizam ya. Belum tahu nanti Hakim bin Hizam itu seorang pengusaha besar yang membeli Darun Nadwa. Ya, jadi Senayan dibeli sama dia gitu. Darun Nadwa. Ya, saking kayanya gitu kan. Karena dia bingung nih amalan apa nih yang bisa cepet langsung masuk surga, kata dia gitu kan. Karena dia udah telat, setelah Fatu Mekah dia baru masuk Islam, Hakim bin Hizam. Ya udah saya beli aja lah rumah parlemen ya, buat kaum muslimin ya, seperti itu. Ini gayanya pengusaha gitu ya, infaknya tuh nggak tanggung-tanggung ya. Enak ya kalau pengusaha ya. Dia beli rumah, dia infakin gitu kan. Apa dia beli Senayan, dia wakafkan ya. Nah, Qusay juga mengatur semua urusan terkait dengan Ka'bah dan Mekah seperti siqayah, yaitu pengurusan logistik. Jadi orang-orang yang haji ketika itu, ingat ya, haji itu udah ada sebelum Rasulullah ya. Itu diurusi, masalah makannya itu udah disediain. Sadana pengurusan Ka'bah, kemudian hijabah kunci Ka'bah, kemudian masalah militer dan juga akomodasi. Semua itu ada yang ngurusin. Jadi kalau haji zamannya Qusay itu udah ada ngurusin semua, jadi kita nggak perlu banyak biaya keluar gitu. Jadi dikasih semua itu. Kalau sekarang kan haji berapa itu? 70 juta ya. Nah, iya, itulah. Jadi mending zaman Qusay ya. Oke. Nah, setelah Qusay ada Abdul Manaf. Ini anaknya Qusay. Abdul Manaf bin Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf ini bukan anak yang pertama. Abdul Manaf itu banyak anaknya, namun yang menonjol itu Abdul Manaf. Gitu. Nah, Abdul Manaf punya beberapa anak, yaitu Abdul Syam, Hashim, Al-Muttalib, Naufal. Kalau Qusay tadi ada Abdul Uzza, ada Abdul Dar, kemudian ada Abdul Qusay, Abdul Manaf. Qusay itu pinter, ngasih nama anak itu pinter. Jadi punya visi Qusay ini. Jadi di anak-anaknya ini dikasih nama menjadi pengabdi semua. Abdul kan pengabdi ya, hamba gitu. Nah, namun hamba Abdul Dar, Dar itu bahasa ininya Ka'bah gitu. Dar, pintu rumah ya. Dar itu kan rumah Allah. Hamba Ka'bah gitu kan, Abdul Dar. Abdul Uzza itu berhala ketika itu. Abdul Manaf juga berhala, Abdul Qusay pengabdi bapaknya gitu. Nah, ini salah satunya Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Anaknya Abdul Syams, Hashim, Al-Muttalib, Naufal. Nah, ini kan berkaitan nih.
pendukung Rasulullah yaitu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sedangkan penentangnya rata-rata dari Bani Abdus Syams. Kalau Bani Nawfal ini cenderung netral dia. Walaupun nanti ada pertolongan ketika Rasulullah sehabis pulang dari Taif dilempari. Nah ini nanti minta suaka dari Bani Nawfal. Nah dia adalah putra kedua Qusay, tapi dinilai sang ayah lebih layak meneruskan kepemimpinan Mekah daripada putra pertamanya Abdul Dar. Abdul Manaf berhasil memperkuat posisi Quraisy di Mekah dengan memperbesar basis dukungannya dan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok sekitar Mekah tadi. Habish ya. Habish tadi dibentuk di masa pemerintahan atau kepemimpinan Abdul Manaf. Gitu. Jadi Abdul Manaf itu berhasil untuk mendekatkan, mencari dukungan-dukungan dari sekitaran Quraisy untuk mendukung Mekah ketika atau mendukung Quraisy ketika terjadi sesuatu. Nah, ini pintarnya pembangunan yang dilakukan oleh Abdul Manaf di Mekah. Kemudian dia ya ini ya Hif al-Habashi atau aliansi Ahabish. Ini akan terus muncul nanti ya. Ahabis berarti perkumpulan beberapa suku Badawi. Badawi itu suku nomaden ya. Badiah, Badawi. Bukan Badui, bukan Badui yang di Jawa Barat bukan ya. Badawi itu dari kata Badiah atau orang-orang yang nomaden. Jadi antum suka nonton ini enggak? Film Ertugrul. Ertugrul tuh enggak nonton ya. Ertugrul itu suku Badawi. Dia itu cuman hartanya adalah binatang ternak, kemudian nanti punya tenda-tenda. Jadi nanti dia akan menetap di suatu kawasan selama beberapa waktu. Mereka ini termasuk ini ya, Badawi tadi ya. Menetap di suatu kawasan, dia pelihara ternak, dia pelihara penghasilannya hanya sebatas hasil ternaknya. Setelah lahan itu tandus, itu dia akan pindah lagi. Jadi mereka nggak punya rumah, mereka hanya punya tenda-tenda. Ini Badawi, orang-orang Badawi. Jadi menetapi suatu kawasan sampai tidak ada penghasilan yang bisa dimaksimalkan, nanti dia akan pindah ke tempat yang lebih subur. Gitu. Sampai begitu seterusnya orang-orang Badiah. Ya, termasuk ini suku Kai, pendiri Utsman. Nontonlah Utsman ya. Walaupun episode ratusan ya. Ertugrul, Utsman, ya, segala macamnya gitu ya. Nah, habis ini terjadi beberapa suku Kinanah dan Khuzaah. Khuzaah yang serta lainnya yang mengadakan perjanjian dengan Quraisy untuk membentuk kekuatan bersama sebagai pembela Mekah. Jadi ketika Mekah diserang mereka akan membela. Termasuk nanti ketika permusuhan antara Madinah dengan Mekah. Permusuhan antara Rasulullah dan Quraisy. Suku-suku Habis inilah yang membela Mekah. Seperti itu. Dari Kinanah dan juga Khuzaah. Unsur utama Habis adalah Adl, Daisy, Al-Qarah, Kinanah dan lain sebagainya ya. Ini unsur-unsurnya termasuk Mustalik tadi ya, Bani Mustalik dari Khuzaah. Kemudian dengan terbentuknya Al-Habash, Quraisy memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan kuat untuk mempertahankan kepentingan Mekah. Jadi membangun militernya, pertahanannya dengan berkoalisi dengan suku-suku di luar Quraisy. Ini yang dilakukan Abdul Manaf. Kemudian selanjutnya Hashim bin Abdul Manaf. Ya, ini mulai kebaca ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah, nama Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Atikah dari Qais Ailan. Unik ya nih. Ini kan Hashim orang Quraisy ya. Tadi Qais Ailan orang Mudor, berbeda dari keturunan ya. Dari Ilyas dan juga Qais. Gitu kan. Walaupun dari sama-sama Mudor. Istrinya ada berapa nih istrinya? Ada 6 ya. Ada 6 istrinya. Dan uniknya istrinya ini tidak ada yang dari Quraisy. Ada Hindun binti Amr dari Khazraj. Khazraj di mana? Di Madinah. Ada Salma binti Amir dari Bani Najjar. Najjar di mana? Di Madinah.
Dengan 4 istri lainnya dari suku berbeda, dari Bani Mustalik ya tadi ya Khuza'ah, dari Bani Sa'ad, Qudoah, ini masuk Bani Sa'diyah ya. Bani Sa'ad itu Bani Sa'diyahnya Halimah Sa'diyah, Bani Mazin, As-Sa'sa dari Qais Ailan dan juga Sakif. Jadi tidak ada istrinya yang dari Quraisy. Wajar karena kenapa? Karena Hashim ini adalah seorang pengusaha dan dialah yang membentuk ilaf Quraisy. Apa itu ilaf? Perjanjian dagang Quraisy dengan suku-suku, dengan wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab termasuk Persia, Romawi, Habasyah dan juga Himyar di Yaman. Seperti itu. Inilah peletak dasar utama ekonomi. Kalau tadi Qusay itu peletak politik, kemudian Abdul Manaf itu peletak dasar sistem militer pertahanan dan memperkuat politik Mekah. Nah, Hashim ini adalah peletak dasar ekonomi perdagangan orang-orang Quraisy. Wajar ya pengusaha banyak istrinya. Ibu-ibu hati-hati kalau suaminya pengusaha. Enggak ya? Kalau ya. Nah, peran dan jasa Hashim di Mekah membangun kekuatan ekonomi Mekah dengan mengembangkan perdagangan Mekah dari skala domestik menjadi internasional. Ya, jadi Hashim inilah yang tadinya orang-orang Mekah atau Quraisy itu jualan hanya membuka pasar ketika musim haji, dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram cuma 3 bulan ekonomi Mekah sebelum Hashim ini berputar. Dan 9 bulannya orang-orang Mekah nganggur sebenarnya. Enak juga ya. 3 bulan kerja, 9 bulan nganggur. Enak gak nganggur 9 bulan kayak. Ya kalau penghasilannya 3 bulan itu bisa nutupi 9 bulan juga nggak apa-apa kan. Tapi ya kalau tapi nggak bisa kemana-mana juga. Nah inilah peletak dasar Hashim nih. Jadi sepanjang musim orang-orang Quraisy bisa berbisnis. Tadi cuma 3 bulan musim haji aja. Dan itu kan menunggu orang luar datang ke Mekah. Nah ini setelah Hashim melakukan ilaf, melakukan perjanjian ke sekitaran Jazirah Arab, melakukan perjalanan, maka orang-orang Quraisy itu mampu melakukan perdagangan internasional. Kemudian mendapatkan ilaf atau lisensi perdagangan dari pemerintahan Romawi dan Habasyah, juga jaminan keamanan dari kabilah-kabilah Arab di sepanjang jalur dagang. Karena dulu rawan, perdagangan itu dulu rawan. Zaman Jazirah Arab itu rawan perampokan, rawan pembunuhan dan segala macam. Sekarang juga rawan sih ya, begal ya. Kemarin kan ada rampok di bank, mana itu ya. Di bank aja udah main pistol-pistolan ada ya di Lampung ini. Ya, tapi zamannya inilah yang membuat orang-orang Quraisy ini menghormati Hashim. Karena Hashim inilah yang membuat kontrak dagang dan juga kontrak keamanan di sekitaran kabilah-kabilah Arab. Jadi jaminan keamanan itu penting kan. Ketika berdagang itu kan penting jaminan keamanan. Makanya kan sekarang kita suka lihat kan truk-truk ngasih sesuatu gitu kan ke preman-preman. Kenapa? Karena mau selamat kasih gitu kan kayak gitu. Ya sama gitu. Hashim juga gitu kan. Membuat jaminan keamanan dari kabilah-kabilah sekitar Arab bahwa kabilah Quraisy ini nggak boleh diganggu-gugat. Quraisy ini kalau dagang nggak 1-2 onta, enggak, bisa ribuan onta dia dagang. Dan ini konsorsium ya, bukan satu orang punya bisnis dia jalan sendiri, enggak, tapi konsorsium. Konsorsium itu gabungan pengusaha-pengusaha menitipkan sesuatu. Ya ingat Ertugrul lagi, Ertugrul kok gitu. Jadi saya mau cerita nih tentang Ertugrul. Jadi anaknya Sulaiman Shah itu ada 2 kan. Saya lupa Ertugrul sama siapa gitu kakaknya itu. Yang ingat di chat ya. Yang kakaknya ini tugasnya adalah ekonomi. Ertugrul ini tugasnya militer. Nah, orang-orang di sekitaran ini menitipkan barang dagangannya kepada kakaknya Ertugrul ini untuk diperdagangkan di tentara-tentara Romawi gitu, pasukan salib dan segala macamnya. Itu seperti itu, dititipkan nanti pulang-pulang baru bagi hasil. Seperti juga dilakukan sebelum masa Rasulullah oleh Hashim. Ini orang-orang menitipkan barang dagangan, entah itu apa gitu kan, barang dagangan, entah itu produknya Mekah, walaupun tidak banyak produk Mekah. Kebanyakan produknya itu dari
sekitaran Jazirah Arab, bahkan sampai Cina itu sudah ada produk-produk, termasuk dari Indonesia ada produknya. Karena di riwayat di riwayat buku-buku sirah itu ditemukan di masa Hashim itu ditemukan jahe, cabai, itu ada produk perdagangannya. Dan itu rata-rata dari India ataupun dari Nusantara, walaupun dulu belum ada Indonesia ya. Iya, belum ada. Ya dari daerah sini lah. Jangan-jangan kopi Lampung ini didagangkan juga gitu sama Hashim gitu kan. Ya kenapa? Karena kita tahu ya penjajahan Portugis Belanda itu kan tujuannya apa? Mencari rempah-rempah kan. Rempah-rempah itu dari mana? Dari sinilah Nusantara gitu kan. Bukan dari mana-mana gitu. Karena dulu sudah ada rempah-rempah, sejak zaman Hashim itu sudah ada rempah-rempah. Itu yang membuat masakan itu menjadi enak. Itu kan karena rempah-rempah kita gitu. Termasuk di Romawi itu masakannya hambar tadinya. Tapi dengan adanya rempah-rempah menjadi lezat masakannya. Makanya diperdagangkan menjadi komoditas perdagangan, termasuk Hashim memperdagangkan rempah-rempah. Itu. Kemudian beliau menginspirasi terbentuknya jaringan dagang dan khilaf Quraisy ke seluruh pasar besar dan potensial di sekitaran dan luar Jazirah Arab. Seperti pasar di Persia oleh Naufal, pasar Himyar oleh Al-Muthalib. Jadi punya dibagi-bagi sama Hashim ini. Jadi Naufal ini saudaranya ya, satu keturunan ya. Itu masuk ke Himyar, Al-Muthalib masuk ke Persia, dan Habasyah dipegang oleh Abdus Syams. Jadi saudaranya yang lain. Nah, kenapa nanti uniknya Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan ada hijrah ya ke Habasyah ya. Sebelum ke Madinah itu ada hijrah ke Habasyah. Siapa memimpin hijrah ke Habasyah? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari mana? Dari Bani Abdus Syams. Karena Habasyah ini punya ikatan yang sangat erat dengan Abdus Syams. Jadi nggak sengaja aja nggak asal aja Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan menjadi pemimpin hijrah untuk ke Habasyah. Karena ini tempat mainnya Utsman, Habasyah ini. Afrika ini tempat ininya lah, tempat nongkrongnya Utsman bin Affan gitu. Istilahnya gitu lah. Ya ingat ya, Quraisy itu dagangnya bukan dagang jualan toko gitu, buka toko warung enggak gitu. Apalagi dagang online ya. Dagang baju online enggak. Utsman bin Affan tahu dagangannya apa? Kain, pakaian. Ya, Utsman bin Affan itu pengusaha pakaian, pemegang lisensi pakaian di Jazirah Arab. Utsman bin Affan, makanya bisa kaya. Kayaknya kalau mau kaya jualan baju. Tapi jualnya jangan satuan. Ya. Fashion sekarang itu kan mahal ya. Salah satu orang terkaya itu kan pemilik fashion di Eropa itu Zara ya. Tahu nggak Zara? Ibu-ibu tahu nggak? Oh, ibu-ibu taunya Rombania aja. Ya itu salah satu orang terkaya, pemilik fashion. Ya boleh juga di Ustadz Nurjayan itu pemilik. Kalau sekarang jualan sendal ya, ya nanti pemilik toko sepatu atau pemegang lisensi sepatu Nike ya Nike. Jadi semua orang di Lampung ini beli Nike-nya sama Ustadz Nurjaya. Ya itu kan kaya juga ya, lumayan lah. Nah itu para sahabat Rasulullah gitu. Utsman, kemudian Abdurrahman itu punya lisensi perdagangan. Jadi orang mau berdagang itu harus belinya ke Utsman. Beli pakaian harus belinya ke Utsman. Nah itu. Iya, nanti yang dia lagi siapa ya? Itulah. Nah itu orang-orang Quraisy semenjak zamannya Hashim sudah melakukan perdagangan internasional, dan kalau kita sekarang berkontainer-kontainer, kalau kita pakai puso itu berpuso-puso lah. Kalau dulu kan belum ada puso ya, pakai onta. Ya. Satu onta itu bisa membawa barang dagangan kisaran 100 sampai 200 miliar kalau dirupiahkan ya. Gitu. Kalau zaman dulu kan ya sekarang juga ya, satu kontainer berapa sih barang dagangan? Kalau satu kontainer isinya Samsung S23 kan
lumayan ya. Atau iPhone 14 ya. Ya kan lumayan ini berapa miliar. Ya itulah. Jadi ya barang dagangan mereka itu. Jadi bukan kita naik apa motor, jualan apa gitu enggak. Mereka ini luar biasa pedagang sejak zamannya Hashim. Makanya Hashim disebut peletak dasar ekonomi dari Mekah. Nah, kemudian kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib bin Hashim, nama nasabnya. Nama aslinya Saibah. Jadi Abdul Muthalib itu julukan. Jadi kasusnya dulu Saibah ini ditinggal Hashim. Hashim ini kan punya istri tadi ya. Istrinya di Bani Najjar, di Madinah, Salma istrinya ini. Punya anak namanya Saibah. Saibah ini kemudian Hashim meninggal dunia. Dalam perjalanan dagang meninggal dunia dan Saibah ini sendirian di Madinah. Oleh karena itu diambil oleh pamannya. Tadi kan Hashim itu ada saudaranya Al-Muthalib, ada Abdul Syam sama Nofal ya. Nah, diambillah sama Al-Muthalib ke Madinah. Sampai di Mekah dikiranya ini Saibah ini dikiranya adalah budaknya Muthalib. Makanya disebut Abdul Muthalib. Jadi gitu. Jadi penyebutan Abdul Muthalib juga nama asli. Bukan nama aslinya Abdul Muthalib, bukan. Karena dia dianggap sebagai ketika datang ini Al-Muthalib bawa anak nih. Ternyata kayaknya baru beli budak, dikiranya kan seperti itu sama orang-orang Mekah. Maka disebutlah hambanya atau budak kan disebut hamba ya. Hamba Muthalib atau disebut dengan Abdul Muthalib. Semenjak saat itu dipanggillah bukan Syaibah lagi, dipanggillah Abdul Muthalib. Seperti itu. Makanya sampai sekarang kita mengenalnya Abdul Muthalib. Namun nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya berasal dari Najjar, Bani Najjar di Madinah. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu nggak aneh. Orang-orang Madinah itu nggak aneh. Karena apa? Karena ini cucunya dari Syaibah. Syaibah siapa? Orang Madinah, gitu kan? Ibunya Salma binti Amir. Amir ini kepala suku Madinah. Jadi makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah seperti pulang kampung, gitu kan? Pulang kampung, termasuk nanti Bunda Aminah juga suka sering main ke Madinah seperti itu. Makanya nggak asing sebenarnya Madinah bagi Rasulullah SAW, nggak asing. Bukan tempat yang entah berantah hijrah, enggak. Nah ini makanya kita harus paham di sini. Istri dan anak. Samrah bin Jundub dari Qais Ailan. Kemudian Natilah binti Janab. Ini anak-anaknya ya. Natilah ini istrinya, kemudian melahirkan anak gitu. Dan dari ada Al Haris. Ini dari Natilah binti Janab ini menghasilkan Al Abbas dan Diror. Nanti kita kenal dengan Abbas bin Abdul Muthalib ya. Paman Rasulullah. Dari jalur yang berbeda, bukan dari jalurnya Abdullah. Kemudian nanti istri selanjutnya Halah. Dia ada 5 istrinya ya. Ustaz Nur ada 5 istri. Halah binti Wuhaib dari Zuro. Nah, melahirkan Hamzah. Kita kenal Hamzah ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Muqammam. Ini unik nih. Halah binti Wahab binti Wuhaib. Wuhaib siapa? Wuhaib itu dari Bani Zuro. Wuhaib itu saudaranya Wahab. Siapa Wahab? Wahab itu bapaknya Aminah. Aminah binti Wahab. Wahab dan Wuhaib itu saudaraan. Jadi Abdul Muthalib ketika menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab, dia juga menikah dengan Halah binti Wuhaib. Ya. Jadi bapak sama anak nikahnya bareng. Makanya nanti lahir Hamzah. Hamzah ini umurnya tidak jauh berbeda dengan Rasulullah. Kenapa? Karena menikahnya bareng. Bapaknya Abdul Muthalib dengan Abdullah itu menikahnya bareng. Dengan 2 wanita dari Bani Zuhroh, dari Wahab dan Wuhaib. Makanya Hamzah ini umurnya nggak jauh beda dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada Muqammam, Hajjal dan Sofiyah. Sofiyah tahu? Sofiyah binti Abdul Muthalib. Siapa? Ibunya dari Zaid. Bukan Zaid. Zubair bin Awam. Itu ibunya Sofiyah. Ya, Zubair itu Zubair bin Awam. Sofiyah nanti menikah dengan Awam menghasilkan anak Zubair bin Awam.
Kan Zubair dekat juga dengan Rasulullah SAW. Bingung ya? Mudah-mudahan nggak bingung. Kemudian selanjutnya inilah menikah juga dengan Fatimah binti Amir dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini nanti keturunannya adalah Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah dan seterusnya. Menghasilkan beberapa anak, ada Zubair, ada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib di sini ya tempatnya ya. Nah, satu bapak satu ibu dengan Abdullah. Makanya Abu Thalib ini sangat sayang benar dengan Rasulullah, dengan Muhammad, karena satu bapak satu ibu. Kalau yang lain kan enggak, Al-Abbas beda ibu, Hamzah beda ibu dan segala macamnya. Kemudian ada Ummu Hakim bin Al-Budaidah. Kemudian ada Atikah, Al-Umayyah dan segala macamnya. Kemudian nanti ada Lubna binti Hajir dari Khuza'ah, menghasilkan anak siapa? Abu Lahab. Kayak Abu Lahab itu paman juga dari Rasulullah SAW, tapi cuman beda ibu, satu bapak beda ibu. Jadi ada 10 laki-laki dan 6 perempuan. Itulah silsilahnya ya. Jadi karena nanti berkaitan erat, gitu kan? Nah, seperti itu. Ini banyak nama hari ini ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Ya, jasa-jasa Abdul Muthalib ya di Mekah memadukan musim haji dengan potensi ekonomi. Jadi kalau musim haji mereka nggak pergi, mereka di Mekah 3 bulan itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tetap di Mekah. Setelah itu baru nanti Safar, makanya disebut Safar ya, perjalanan, melakukan perjalanan. Kemudian juga dia menjadi penemu sumber atau sumur Zam-Zam. Ingat sumur Zam-Zam pernah hilang di masa Khuza'ah. Pernah hilang sampai masa Qusay nggak ketemu, sampai masa Abdul Malak juga nggak ketemu. Jadi Abdul Muthalib ini dikasih mimpi oleh Allah, sumur Zam-Zam, kau akan menemukan sumur Zam-Zam di wilayah ini, dan ini silakan digali. Nah, itu menjadi penemu sumur Zam-Zam, dan ini menjadi tokoh, gitu kan. Kayak antum kalau menjadi tokoh, silakan cari sumur, kayak. Ya, pokoknya yang punya efek yang luar biasa bagi kaumnya, maka akan menjadi tokoh. Kemudian mengendalikan 3 urusan utama Mekah, Sikoyah, logistik, Rifadah, dan juga Nadwah, Dewan Kota. Namun tetap pintu Ka'bah masih tetap dipegang oleh Bani Abdud Dar. Namun yang membuat mengurusi logistik ini Abdul Muthalib bin Hashim. Dia yang ngurusi makanan. Semua jamaah haji dia yang ngurus makanannya, dia yang nyediain. Hebat ya. Ya kalau pengusaha levelnya begitulah ya. Kalau pengusaha levelnya cuma zikir, sholat, bukan pengusaha namanya kan. Inilah saking menjadi tokohnya ini seperti ini. Jadi nggak sekedar kaya, namun dia adalah dermawan. Itu kan pernah kita bahas ya. Jahiliyah ataupun orang-orang yang punya karom itu apa efeknya? Itu adalah yang mempunyai fungsi yang luar biasa di masyarakat, di zamannya gitu. Jadi dia mengurusi sikoyah, logistik dan juga akomodasi. Dia menyiapkan penginapan untuk jamaah haji gratis, nggak bayar. Itu kerjaan Abdul Muthalib. Nah, kemudian menata urusan haji dengan sistem pengolahan terpusat pada peraturan Abdul Muthalib yang sangat disegani diikuti oleh semua pihak. Dia yang mengatakan peraturan seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan sebelum kita ke ilah Quraisy? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Skip. Ya, lanjut. Ilah Quraisy, dominasi perdagangan Quraisy. Tadi ayatnya sudah kita bahas atau kita baca di awal, di Ilafi Quraisyin dan seterusnya. Kalau di terjemahan Indonesia, li ilafi Quraisyin itu apa? Ada yang buat terjemahan nggak? Li ilafi Quraisyin. Cenderung kebiasaan. Li ilafi Quraisyin. Tapi kalau kebiasaan seperti datar-datar aja kan. Kebiasaan Ustadz Nurjaya ngopi gitu kan, biasa lah ya kan, ngopi. Atau kebiasaan orang-orang menyambut Lebaran nanti bikin opor gitu kan, kebiasaan itu kan datar gitu, nggak ada yang luar biasa gitu kan. Li'ila fi Quraisyin, kalau kita baca terjemahannya,
kebiasaan orang-orang Quraisy apa gitu kan, nggak berkesan gitu. Namun kalau kita buka tafsir ataupun buka literatur Arab dalam tarikh, itu seperti diungkapkan oleh At-Tabari dan lainnya, ilah itu disebut dengan habl atau isom. Ya. Antum tahu ayat apa? Janganlah bercerai-berai, apa awalnya itu? Bersatulah dalam jamaah. Hablum apa? Insyaallah. Dan janganlah bercerai-berai. Ya, ayatnya gimana bunyinya? Lupa. Insyaallah. Nah, kalau ketemu dikasih tahu ya. Saya juga lupa. Habel itu kan hubungan ya, tali ikatan, dan bersatulah dalam tali ikatan Allah. Itu ayatnya apa? Dan janganlah bercerai-berai. Itu ada, itu populer itu, saya juga lupa ya. Ilaf. Nah, ilaf itu disebut habel, ikatan, terikat gitu kan, atau isom. Isom itu bersatu, penyatuan. Jadi ilaf itu adalah merujuk kepada satu arti, yaitu perjanjian atau kesepakatan guna menerbitkan izin perdagangan atau jaminan keamanan. Nah, ini ilaf. Jadi Quraisy itu berdagang sepanjang tahun itu aman, tidak ada gangguan, dan punya izin perniagaan atau hak merek dagang lah kalau kita sekarang. Yang berhak memperdagangkan ini orang-orang Quraisy, gitu kan. Jadi bebas untuk melakukan perjanjian perdagangan dan juga perjalanan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, sepanjang tahun dari musim dingin ke musim panas. Asik ya. Kalau sekarang kan nanam padi aja kan ada musimnya kan. Kalau musim hujan gitu kan nanam apa gitu kan. Kalau musim panas nanam apa. Termasuk juga nelayan kan gitu kan. Kalau musim hujan ya dia nggak melaut karena badainya tinggi gitu. Tapi nanti musim kemarau dia melaut tuh karena tidak ada badai. Tapi orang-orang Quraisy ini sepanjang tahun, mau dia musim dingin, musim panas, musim rambutan, musim durian, dia dagang terus. Enak ya bisnis seperti itu ya. Sepanjang tahun dia dagang dan dijamin keamanannya. Jadi nggak ada yang boleh merampok, nggak ada yang boleh menyakiti, menzolimi. Itu ilaf Quraisy. Itu kehebatan dari yang dibangun oleh Hashim tadi. Ilaf Quraisy adalah lisensi dagang yang dijamin keamanan yang diberikan oleh otoritas negara. Sekarang negara ya, dulu wilayah. Suku kepada Quraisy untuk menjalankan perdagangan di wilayah pemberi ilaf. Ya, jadi asik gitu. Bebas visa, masuk kemanapun bebas. Kalau antum mau ke Eropa kan bayar dulu visa berapa. Tapi ini bebas, mau dagang, mau bisnis apapun, nggak perlu macam-macam, nggak ada biaya pajak. Sekarang pajak lagi rame gitu. Nggak ada biaya pajak dan segala macamnya. Nah, ilaf Quraisy, kalau kita lihat tema surah, ilaf Quraisy itu kontrak perjanjian dagang lintas negara. Rihlah itu aktivitas, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, ilafihim rihlah. Rihlah itu aktivitas dagang sepanjang tahun. Mudah, sedikit biaya, low cost, keuntungan sangat besar. Seru ya. Antum kalau mau dagang ke Eropa bebas tuh. Dijamin keamanannya, perdagangannya dijamin, untungnya besar. Dan kemudian, namun di ayat selanjutnya, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang Quraisy, ibadah, optimalisasi ibadah di Mekah, itu kan ibadah haji. Mereka pada akhirnya apa? Disuruh oleh Allah mengingatkan, ini sebenarnya dagang, antum dagang, kalian dagang, tapi apa? Jangan lupakan ibadah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhanmu di sini nih. Tempat apa kalian itu mencari rizki, tempat kalian itu berusaha. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang memberikan kalian itu makan gitu, kemakmuran. Wa amanahum min khauf, dan bebas dari rasa takut. Itu yang disuruh oleh Allah.
Ketika kita berdagang sudah banyak, sudah untung besar, jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan bahwa yang memberi makan itu Allah, yang memberikan keamanan dalam kalian berdagang itu Allah, yang memberikan keluasan rizki sepanjang tahun itu Allah. Jangan lupakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Quraisy. Nah, kenapa ilaf itu bisa terbentuk? Pertama adalah faktor internal, keterbatasan dagang di dalam Mekah. Mekah itu nggak punya komoditas. Komoditasnya nggak ada Mekah itu. Mau jam 6 ya. Selanjutnya eksternal, kisruh politik. Nah, ini perpecahan atau peperangan terus antara Romawi, Bizantium dengan Persia atau negara-negara sekitarnya. Hubungan Bizantium Persia itu sudah memanas sejak abad keempat Masehi dengan Armenia sebagai titik konflik mereka. Ini seru ya. Ya, ini peperangan ya antara Persia dan Romawi itu sampai beratus-ratus tahun. Sampai di masanya Rasulullah pun ada. Bahkan makanya kan ada surat Ar-Rum ya. Ar-Rum itu kan menjelaskan tentang peperangan antara Romawi dengan Persia. Gitu. Gulibatir Rum, orang-orang Rum itu berperang, nanti akan kalah, kemudian akan menang, gitu. Seperti itu. Nah itu diceritakan sebelum terjadinya peperangan surat Ar-Rum gitu. Makanya sampai dengan masa Rasulullah, orang-orang Persia Romawi itu selalu berperang, maka inilah potensi dari orang-orang Quraisy untuk memegang perdagangan. Karena kalau Romawi dengan Persia perang, ya mereka nggak bisa saling dagang, harus ada pihak ketiga. Makanya kalau Indonesia itu pinter, Rusia sama Ukraina perang, Indonesia di situ harusnya dagang. Gitu. Karena nggak ada yang berani nyerang Indonesia kan. Amerika perang sama Cina, kita dagang, harusnya begitu. Jangan kemana-mana, jangan ikut-ikutan lah. Ya, kita dagang aja, itu untungnya besar itu. Jual belinya murah dari Ukraina, jual mahal ke Rusia kan gitu kan. Sebaliknya juga gitu. Ya, harus pintarnya celah. Ini pintarnya Quraisy gitu. Jadi Quraisy itu nggak bodoh gitu kan. Jadi jahil itu nggak identik dengan kebodohan. Tapi dia cerdas memanfaatkan situasi. Nah, ini pasarnya ya. Ini pasar perdagangan Romawi Persia, apa Jazirah Arab maksudnya. Ini Mekah, ini ada 3 pasar di sini, ada pasar Ukas, ada pasar yang lainnya ya. Dan ini ada beberapa pasar yang di nomor-nomor ini pasar-pasar semua nih. Jadi perdagangannya tuh lintas negara. Sekitaran dari Yaman, Himyar gitu kan. Dari Son'a ini kan pelabuhan nih, Son'a gitu kan. Kemudian ya ke atas ke bawah bolak-balik, kemudian kadang ke sini gitu kan, kadang ke timur, bahkan sampai dengan sekitaran sini ya gitu kan perdagangannya. Makanya di sini kan India, nanti di sini Indonesia gitu kan. Seperti itu. Di pasar perdagangannya itu. Nah, dampak khilaf terakhir kayaknya. Quraisy menjadi mendominasi jalur perdagangan, jadi pemasok komoditas primer, menghubungkan pasar-pasar besar lintas negara. Jadi jualannya antar negara. Nanti Ustadz Nurjaya ini jualan sendalnya sampai Eropa nanti. Masya Allah. Bikin merek dagang nih. Ekonomi Mekah berkembang pesat dengan bertambahnya aset dan modal yang sangat melimpah serta masa perdagangan yang tidak terbatas waktu. Musim dingin, musim panas, dagang terus. Kelompok pengusaha dan pemilik modal besar tumbuh dengan sangat cepat selama 2 generasi menjelang Rasulullah. Banyak orang-orang menjadi kaya karena perdagangan. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, tahu punya berapa? Punya 1 juta keping emas. Kemudian pamannya Utsman, Abu Haihah, itu lebih banyak lagi, 2 juta keping emas. Itu dia akibat perdagangan ini, gitu kan. Jadi karena mudahnya berdagang. Kemudian Mekah menjadi pusat agen barang-barang. Jadi kayak kita Singapura lah ya kalau sekarang ya. Jadi semua itu barang ada di Singapura. Ini Mekah menjadi pusat agen dagang lintas daerah dan negara. Para pengusaha Mekah umumnya adalah agen barang-barang tertentu seperti pakaian, parfum ya, kerajinan kulit dan segala macam. Tadi pakaian, siapa? Utsman? Pakaian. Kemudian nanti muncul kekuatan ekonomi baru di Mekah, baik perorangan maupun keluarga. Bani Asad nih Bunda Khadijah, Bunda Khadijah itu pedagang
ya, Bunda Khadijah, kemudian Hakim bin Hizam, keponakannya itu juga pedagang, orang-orang pedagang semua. Bani Taim ini bin Murrah ini Jundub, dan juga Abdullah bin Jun'ah gitu kan. Kemudian nanti turun ke bawah Abu Bakar itu pedagang juga dari Bani Taim. Bani Al-Mughirah bin Makhzum, Walid bin Mughirah tadi saya sebutkan, gitu. Al-Mughirah bersaudara. Kemudian Abu Jahal juga pedagang. Bani Abdus Syams, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Haihah, Utsman bin Affan pedagang, dan segala macamnya. Jadi semua jadi pedagang semua rata-rata. Nah, kelompok-kelompok ini yang kelak akan menjadi pendukung dan juga penentang dari Bani Hashim hingga masa perjuangan Rasulullah SAW. Ingat, penguasa adalah pengusaha, pengusaha adalah penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pertanyaan di Zoom ada? Ya, watasimu bihablillah. Iqsam. Di Zoom cukup. Ibu Alia, ada lagi yang lain? Kepenuhan isi kepala. Ya, ya itulah ya. Ya kalau belajar sirah ya begitu. Ini sebenarnya saya 2 hari sama Ustadz Asep kalau materi ini. Cuman saya ringkas jadi 2 jam. 2 hari cuma bahas Mekah dan Quraisy. Saya ringkas jadi 2 jam. Ya kayak kepenuhan ada kepala. Cukup ya. Ya nanti insya Allah ada rekamannya ya kalau mau ngulang insya Allah. Ya kalaupun ini. Di sini ada pertanyaan? Ujo atau Ustadz Nur? Mahyal ada? Ya, teman-teman. Wahyu kan beliau usia 15 tahun. Ya. Beliau itu perang hijrah atau Fijar. Itu jenis perang apa? Kan kalau kayak kita ketahui perang Uhud, perang dan mungkin perang tentang istilah tentang Syiah Islam itu lah. Ya. Kalau itu apa? Ya, nanti akan dijelaskan ya. Detailnya akan dijelaskan nanti ketika masa remaja Rasulullah SAW di perang Fijar namanya. Fijar itu dari kata fujur, keburukan. Nah, itu antara Qais Ailan dengan Quraisy, perang Fijar itu. Dan Rasulullah ikut berpartisipasi dalam perang Fijar, walaupun tidak langsung, tapi Rasulullah ikut membantu paman-pamannya mengambilkan anak panah. Ya, anak panah kan masih bisa dipakai ya. Kalau kayak peluru kan agak susah tuh kalau sekarang. Nah, itu terjadi peperangan antara Qais Ailan dengan Quraisy karena suatu sebab. Dan nanti ini teaser aja ya, nanti lengkapnya nanti ketika masa remaja Rasulullah. Dan itu sudah peperangan. Namanya Quraisy itu apa namanya jahiliyah yang seperti dijelaskan sebelumnya, ada masalah sedikit antara 2 orang, 2 suku, antara 2 orang aja berbeda suku, maka satu suku akan menyerang suku yang lainnya tanpa melihat apa masalahnya. Baru setelah berhari-hari perang, baru ditanya sebenarnya masalahnya apa sih? Nah itu jahiliyah seperti itu. Nah itu perang Rasulullah ikut dalam peperangan perang Fijar namanya, perang Fijar seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup ya. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dengan mudah-mudahan ini nanti habis ini Ramadan ya. Mau lanjut apa gimana? Mau lanjut nggak apa-apa, nanti buka bersama di sini nggak apa-apa, bisa adanya lah. Ya insya Allah kita lanjutkan ya di Ramadan sambil nunggu buka lah, daripada ngabuburit antum kan di pinggir danau Itera atau danau Unilang nggak ya. Tapi ini ya insya Allah ya ini juga lanjut katanya sudah baik. Nanti Ramadan insya Allah tidak berubah, kita adakan setiap Sabtu sore sambil menunggu berbuka. Insya Allah nanti disediakan sama Ustadz Nurjaya ininya takjilnya. Ramadan buat Ramadan nanti. Takjil ya. Kalau mau offline di sini ya.
yang di Bandar Lampung nggak apa-apa ke sini nanti ya, entah boleh bawa makanan dari rumah juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Ya kalau di sini ya disediain seadanya kan seperti itu ya, biar barokah lah, biar barokah, biar kita insya Allah pekan depan sudah masuk masa kelahiran. Ini nggak lama-lama ya, 7 pertemuan aja di masa jahiliyah. Nanti kalau lama-lama bingung juga, tapi memang kita perlu mengetahui agar kita tahu nanti paham apa namanya, seperti apa nanti dakwah Rasulullah dan hubungannya apa gitu. Jadi jangan ini siapa nih tahu tiba-tiba muncul Abu Bakar dari mana nih, nah kan kita nggak bingung. Jadi kita sudah bahas silsilahnya, klan-klannya, suku-sukunya, mudah-mudahan nanti kalaupun lupa bisa diulang-ulang, bisa dibaca lagi tadi ada silsilahnya dan segala macamnya, agar kita tidak ngeblank kenapa Utsman seperti ini, kenapa Khalid bin Walid dan segala macamnya, kenapa Abu Jahal sangat memusuhi Rasulullah, nah ternyata dia dari Bani Makhzum gitu kan, segala macamnya gitu. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah hadir offline ataupun yang sudah ada di online. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.